Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Solihin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 525211489. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Ar-Rahmat kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya sehat semuanya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita semuanya untuk berdoa. Untuk itu, untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan dipimpin. Rapi-rapihan, duduk yang rapi, sikap berdoa, Di atas kepala ditundukkan. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, mudah-mudahan doa kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Pada pagi hari ini coba ingin melihat semangat kalian. Tepuk semangat. Iya, hebat kalian, luar biasa, semangat semuanya. Pada hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Anak-anakku semuanya, untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada negara Indonesia ini, maka setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar kita sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Untuk itu kita sama-sama semuanya untuk berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Indonesia tanahku, tanahku bandaraku, di sanalah aku berdiri, dari bantu ibuku. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Hari ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu menyambut usia balik. Namun sebelumnya, pada minggu kemarin kalian sudah mempelajari materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, setelah selesai mempelajari materi yang minggu lalu, indahnya saling menghargai dalam keberagaman, pada hari ini kita masuk ke bab menyambut usia balik. Anak-anakku semuanya, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian atau siswa-siswi mampu menyebutkan tanda-tanda balik
ya, baik itu menurut ilmu biologi yang sudah dipelajari maupun menurut ilmu fikih, ya. Jadi dua, menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Jadi kalian di sini mampu menyebutkan tanda-tanda anak balik. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini kalian mampu memberikan contoh tanda-tanda balik baik laki-laki maupun yang perempuannya, ya. Itu. Kemudian anak-anakku semuanya, manfaat yang bisa kita ambil dari materi tentang menyambut usia balik ini sangat luar biasa manfaatnya, ya. Setelah kita mempelajari nanti tentang usia balik, maka kita semuanya akan mengetahui sudah sejauh mana usia kita, sudah sejauh mana fase kita, masih anak-anakkah, sudah dewasakah, atau sudah tua, seperti itu, ya. Nah, ini manfaatnya, sehingga kalau sudah tahu kondisi kita atau posisi kita, fase kita, maka kita semuanya nanti harus sudah menyiapkan diri, menerima keadaan usia balik tersebut, kemudian menyiapkan apa saja yang harus dilakukan. Seperti itu anak-anakku semuanya, ya. Baik anak-anakku semuanya, siapa yang tahu balik itu apa? Ada yang tahu? Apa? Mulai dewasa. Ada lagi? Bagus, ya. Ananda Arsela. Terima kasih, bagus. Ada yang putra yang tahu balik itu apa? Oke, kalau belum paham semuanya, mari kita simak materi balik. Lihat dulu, anak-anakku semuanya di sini, lihat gambar. Ada bayi, balita, kemudian ke anak-anak, lalu ke remaja, ke dewasa, sampai ke tua, bongkok. Ini adalah fase, ya, fase kita. Bukan hanya manusia saja, tumbuhan dan hewan yang lainnya juga sama, mempunyai masa. Ya, dari ulat seandainya, kepompong, lalu jadi kupu-kupu, ya kan? Begitu juga dengan kita manusia, perubahannya dari mulai bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Nah, anak-anakku semuanya, ada fase di mana fase ini sangat penting kita ketahui, yaitu fase tadi apa namanya? Fase apa? Balik. Nah, kita akan belajar fase balik itu di mana tempatnya, atau kapan usia balik itu datang ke kita, datang ke kalian. Usia balik itu kita artikan dulu. Balik itu menurut bahasa artinya sampai. Menurut istilah adalah kedewasaan atau telah sampai pada usia tertentu, ya, dan mampu mengetahui serta bertanggung jawab atas segala permasalahan. Jadi anak yang sudah balik itu sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Maka ketika kalian sudah masuk ke masa dewasa, masa balik ini, semua aturan hukum syariat sudah berlaku baginya, ya, sudah berlaku baginya hukum syariat. Hukum syariat itu banyak. Ada perintah sholat contohnya, sudah wajib bagi dia, bagi yang sudah apa tadi? Sudah balik. Berpuasa, puasa Ramadan, menutup aurat, itu sudah berlaku baginya, bagi anak-anak yang sudah balik, ya. Nah, anak-anakku semuanya, untuk mengetahui balik, ternyata balik itu ada tanda-tandanya. Perhatikan. Kita pelajari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi.
Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Paihin sengaja ambil dari kitab Safinatun Najah, dari kitab klasik ya. Ini ambil pasal tentang alamatul bulughi salasun. Pasal tentang tanda-tanda balik ya. Paihin bacakan, kalian ikuti ya. Faslun. Alamatul bulughi salasun. Tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha di tis'i sinina wal haidu fil unsa di tis'i sinina. Ini adalah pasal atau bab tentang tanda-tanda anak balik. Ada 3. Yang pertama, umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. 1. Yang kedua, mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan yang berumur 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Anak-anakku, ini adalah pasal tentang alamatul bulugh atau tanda-tanda anak balik menurut ilmu fikih ya. Pertanyaannya, apakah kalian sudah mengalami hal-hal yang disebutkan dalam kitab ini? Belum. Apakah kalian sudah 15 tahun? Apakah sudah mimpi basah? Apakah sudah haid? Nah, kalau yang ketiga yang disebutkan tadi belum, maka ada satu lagi umur 9 tahun. Nah, bagi perempuan. Sudahkah 9 tahun? Maka kalau sudah 9 tahun sudah masuk ke balik. Maka kita wajib belajar tentang balik di sini ya. Kewajibannya apa, tanda-tandanya apa. Ini adalah menurut ilmu fikih. Kita pelajari lagi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Kita lihat. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Coba lihat bagi laki-laki. Siapa laki-laki? Perempuan mana? Oke. Bagi laki-laki, tanda-tandanya perhatikan. Tumbuh zakun. Zakun itu yang di sini, yang di leher nih. Tenggorokan. Sudah keluar zakun? Belum ya. Kemudian yang kedua, suaranya berubah. Suaranya tambah besar. Kemudian yang ketiga, nafsu makan meningkat. Nafsu makan meningkat enggak? Kemudian 4, tumbuh rambut di bagian tertentu, mungkin kumis, bulu ketiak, dan lain sebagainya. Jika itu sudah ada tanda-tanda tersebut, maka laki-laki itu sudah masuk ke fase dewasa atau balik. Untuk perempuannya, perhatikan perempuannya, yang pertama pinggul dan dada membesar. Mohon maaf ya, untuk materi ini jangan sampai dikira ini materi jorok atau apa, tapi tidak, ini adalah fikih. Fikih yang mana harus disampaikan. Kalian harus beredukasi, harus mengetahui. Pinggul dan dada membesar, suara lebih merdu. Pinggul ini pinggul, dada, pinggul. Ya. Nafsu makan meningkat sama dengan yang putra, yang laki-laki. Tumbuh rambut di bagian tertentu sama. Kalau laki-laki tumbuh kumis, perempuan ya tumbuh rambut yang lainnya. Baik anak-anakku semuanya, itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Di sini sudah ada yang paham atau belum ada yang paham? Baik menurut ilmu fikih maupun ilmu biologi? Sudah?
Kalian jangan malu-malu, silakan nanti tanyakan langsung ke Pak Ihin, ya. Nanti Pak Ihin kasih lembar kerja peserta didik, namanya ada LKPD. Ya. Uji coba ataupun Pak Ihin kasih, ini kan sudah per kelompok nih. Kelompok putra ada 1, 2, putri juga 1, 2. Jadi semuanya ada 4 kelompok. Nanti kerjakan tugas lembar kerja ini, silakan diisi berembuk ya. Nanti setelah selesai kita akan membahas sama-sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan bareng-bareng di sini. Diskusi, ya, diskusi masing-masing. Silakan berdiskusi. Tulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya 1, 2, 3, dan 4 yang sudah disebutkan tadi. Dari masing-masing kelompok tentuin siapa yang mencatat. Ini lembar kerja peserta didik atau LKPD, mata pelajaran PAI. Nama kelompok, silakan ditulis nama-namanya ya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Diisi. Perhatikan. Bagian A, mengenal gerbang kedewasaan. 1, tanda-tanda menurut agama atau ilmu fikih. Nah, soalnya lengkapilah kalimat di bawah ini. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Peristiwa ini juga disebut silakan semua kelompok untuk mengumpulkan tugasnya. Kumpulkan di meja. Akan duduk kembali. Ya, baik anak-anakku semuanya kelas 4A yang berbahagia, alhamdulillah untuk materi pada pagi hari ini menyambut usia balik sudah kita pelajari, alhamdulillah. Gimana perasaan kalian setelah sudah mempelajari ilmu atau materi balik? Senang, alhamdulillah. Bagi yang sudah masuk ke fase balik, maka kita sudah harus siap untuk melaksanakan kewajiban. Bagi yang belum, kita siapkan. Ketika sudah masuk ke fase balik, maka sudah siap. Siap untuk melaksanakan kewajiban? Siap untuk melaksanakan sholat? Siap melaksanakan puasa? Menutup aurat? Ya, alhamdulillah semuanya siap dan memang ini adalah tanggung jawab kita. Kita semuanya punya tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, materi hari ini Bapak kira cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kewajiban kita setelah balik. Ya, untuk itu anak-anakku semuanya, Pak Ihin ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.